Lapor. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Berat! Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pemimpin hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Berat! Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Lapor. Pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa
Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor, pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Berat. Yang saya hormati jajaran Musbika Kecamatan Cikampek serta para kepala desa di sekitar Pupuk Ujang, rekan-rekan direksi PT Pupuk Ujang, para general manager, kepala SPI, sekretaris perusahaan dan staf utama, direksi perusahaan patungan, ketua beserta pengurus SP2K, Periska Ujang, dana pensiun, KUWPK, YKWK, dan IPPK, rekan-rekan karyawan dan karyawati yang saya cintai dan saya banggakan, peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-41 PT Pupuk Ujang. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada hari ini dalam suasana yang penuh kesederhanaan kita berkumpul untuk mensyukuri nikmat usia yang telah diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia perusahaan yang telah melewati 4 dekade merupakan perjalanan yang panjang dan patut mendapatkan apresiasi dan disyukuri. Di usia yang ke-41 ini, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan kita tidak semakin ringan. Namun saya yakin tidak ada tantangan yang tidak dapat dilewati. Insya Allah setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dengan kondisi yang penuh tantangan ini, kami jajaran direksi meminta seluruh rekan-rekan karyawan-karyawati berkontribusi aktif dan maksimal melalui berbagai penghematan dan peningkatan pendapatan dengan berbagai usaha, berbagai inovasi, melalui berbagai terobosan yang konkret, terukur, dan memiliki target waktu. Rekan-rekan karyawan dan karyawati di semua unit kerja terus diminta untuk berkontribusi dan tanpa kecuali seluruhnya. Teman-teman di produksi tentunya dapat juga berkontribusi dengan menjaga pabriknya untuk
terus beroperasi dengan on-stream yang tinggi, dengan efisiensi yang tinggi. Teman-teman pemeliharaan membantu agar pabriknya bisa terus beroperasi dengan on-stream yang tinggi, tidak banyak pekerjaan pemeliharaan yang berulang, dan seterusnya. Diharapkan pabrik yang terus beroperasi dengan baik dan lancar akan memberikan kontribusi pada efisiensi produksi kita. Di bidang riset dan pengembangan, berbagai produk penelitian didorong untuk terus diciptakan dan diinovasikan. Kita tidak mungkin lagi bersandar pada produk standar urea dan amonia saja. Produk kita sudah masuk dalam kategori komoditi yang di dunia hal ini sudah diproduksi oleh banyak pihak, banyak negara, sehingga produk kita menjadi tertekan. Banyak orang bisa memproduksi dengan lebih murah. Tantangan kita adalah gas kita tidak murah, tetapi harga pasar menjadi sangat murah. Tentu ini bukan pekerjaan yang sederhana dan mudah, tetapi kita semua harus berusaha agar kita bisa keluar dari kesulitan ini. Produk-produk kita tidak mungkin lagi hanya disandarkan pada urea dan amonia. Kita harus mengembangkan berbagai macam produk yang memberikan nilai tambah buat konsumen kita. Layanan yang diberikan kepada customer atau konsumen kita juga tidak bisa lagi diberikan secara standar seperti selama ini kebiasaan kita. Kita harus lebih aktif melayani hingga ke konsumen, hingga ke petani. Itu adalah konsumen akhir kita. Tidak mungkin lagi kita serahkan seluruh layanan kepada distributor dan kios. Kita semua, seluruh insan pupuk bujang harus aktif sampai ke konsumen. Ini salah satu kita memberikan nilai tambah kepada produk kita berupa layanan. Belum lagi produk yang kita kembangkan. Produknya juga tidak cukup lagi kita menyandarkan pada produk-produk standar. Orang lain sudah banyak bisa memproduksi produk ini. Tetapi kalau kita bisa berikan produk yang dibutuhkan oleh petani di minimal di Jawa Barat yang merupakan tanggung jawab kita dan sebagian Banten, tentu ini akan lebih mudah diserap. Produk impor dari Cina akan sulit masuk karena mereka produknya adalah produk standar. Jadi teman-teman di penelitian dan semuanya, kita minta agar kita lebih aktif berinovasi, aktif menekan biaya, aktif memasarkan. Tidak bisa lagi kita mengandalkan pada cara dan pola kita selama ini. Kita harus berhijrah dari pola lama menjadi pola baru yang lebih menjamin usaha kita akan berhasil. Kalau kita mempertahankan usaha kita seperti selama ini, tidak lama lagi kita akan tutup. Jadi saya minta kepada rekan-rekan dan juga kepada diri saya sendiri dan seluruh keluarga agar perubahan ini disadari dengan baik. Di bidang pemasaran, tuntutan pemerintah semakin tinggi. Persyaratan yang diperlukan agar kita bisa mendapatkan penggantian subsidi tidak lagi sesederhana dulu. Sekarang diperlukan seluruh dokumen penyaluran pupuk kita harus terverifikasi dan tervalidasi sejak mulai dari kecamatan. Dan setiap lembar formulir penyerahan harus mendapatkan verifikasi dan validasi dari kecamatan. Bisa dibayangkan berapa ratus ribu dokumen yang harus diverifikasi dan divalidasi. Dan itu bukan pekerjaan sederhana. Tetapi kita harus bisa menyelesaikan hal itu. Ini adalah pekerjaan kita semua, khususnya teman-teman di pemasaran. Setelah dokumen ini komplit dan harus dipastikan bahwa semuanya tidak ada yang tertinggal, verifikasi dilakukan dengan sempurna, baru dokumen ini ditagihkan. Baru setelah itu Departemen Keuangan atau teman-teman dari keuangan akan mengajukan penagihan ke Departemen Pertanian. Apabila setelah diperiksa Departemen Pertanian seluruh dokumen sudah memenuhi persyaratan, baru akan dibayar.
dari sejak pengajuan, dari sejak barang dikirim hingga uang diterima, butuh waktu paling tidak 1 hingga 2 bulan. 2 bulan ini tentu kita harus ada yang ngongkosin. Salah satunya pinjam bank. Kalau kita banyak uang pinjam ke perbankan, tentu biayanya juga tidak sedikit. Dan ini akan semakin membebani harga pokok kita. Oleh karena itu kepada teman-teman pemasaran dan kita semua, kita harus support agar seluruh dokumen penagihan, walaupun ini subsidi kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat tidak sederhana. Sekarang semakin sulit. Makanya teman-teman harus terus bekerja keras dan semakin keras, karena kalau tidak ada pemasukan bagi kita. Kemudian tentunya departemen teman-teman di keuangan akan mengawal ketersediaan cash flow kita. Beberapa penjualan kita, sebagian besar penjualan subsidi kita tidak akan bisa diperoleh secara on time, cash yang masuk tidak akan on time. Pasti akan ada tenggang waktu 1-2 bulan. Tetapi tugas teman-teman keuangan adalah mengawal agar kita selalu punya cash untuk mengoperasikan perusahaan ini. Penjual non subsidi tentu diharapkan ini bisa cashnya lebih terjamin. Tetapi margin dari penjualan non subsidi saat ini tidak lebih baik dari penjualan subsidi. Artinya apa? Tantangan kita juga akan sangat besar. Kita sudah punya kesulitan. Barang kita belum tentu dibeli, produk kita belum tentu dibeli, marginnya tidak lebih baik daripada subsidi. Jadi ini benar-benar bukan kondisi yang sederhana. Saya minta kepada rekan-rekan semua untuk bisa memahami hal ini, dan saya minta kontribusinya yang maksimal, dan tentunya kita harus ikhlas karena ini kondisi ini tidak datang dengan sendirinya. Ini menuntut keikhlasan kita untuk bisa melaluinya. Di bidang SDM tentunya kita juga mengharapkan kompetensi seluruh karyawan terus meningkat. Budaya juga harus berubah dari budaya lama yang cenderung menunggu menjadi lebih aktif di semua lini, di semua aspek. Rekan-rekan dan hadirin yang saya hormati, momen hari ulang tahun juga merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kembali apa yang telah dilakukan selama ini, khususnya dalam 1 tahun terakhir. Kita ambil pelajaran dari masa lalu sebagai pemacu semangat sekaligus pembelajaran untuk menapak ke masa mendatang. Prinsip terbaik yang dapat diterapkan adalah belajar dari masa lampau, melakukan yang terbaik pada hari ini, dan merencanakan dengan teliti dan hati-hati untuk masa depan, serta fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Rekan-rekan karyawan dan karyawati yang saya cintai dan saya banggakan, serta para hadirin yang saya hormati, tahun 2016 masih merupakan tahun yang penuh tantangan untuk perusahaan kita yang kita cintai ini. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah karena kondisi makroekonomi yang saya sudah uraikan tadi. Selain harga jual produk kita yang tertekan, juga harga gas kita masih mahal, apalagi dibandingkan negara tetangga kita. Kondisi pabrik yang khususnya 1A yang telah berusia cukup tua juga memberikan tantangan tersendiri bagi kita semua untuk bisa menekan konsumsi energinya agar terus efisien, agar harga pokok produksi kita tetap kompetitif. Tantangan yang lain yang dihadapi oleh Pupuk Kujang adalah suplai gas yang tidak sederhana lagi untuk bisa kita peroleh. Khusus untuk 1A 1B, Januari ini suplai gas kedua pabrik ini harus memerlukan perpanjangan. Artinya kontraknya berakhir. Insya Allah untuk 1B kita sudah dapat, walaupun harganya masih dinegosiasikan. Kemudian untuk 1A secara lisan sudah kita dapat, tetapi tetap harus kita terus perjuangkan agar di Januari tahun 2017 kita masih terus bisa berusaha dan beroperasi.
Kondisi-kondisi ini harus disiasati tentunya dengan melakukan berbagai usaha. Yang terpenting adalah efisiensi dan efektivitas agar harga pokok kita tetap kompetitif. Di bulan Mei ini ada sedikit kabar baik, di mana Presiden kita melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 telah menetapkan penetapan harga bus bumi, di mana harga gas bumi secara umum untuk industri akan diturunkan ke arah 6. Tetapi untuk pupuk kujang sebetulnya angka 6 ini bukan angka yang turun, karena kita secara rata-rata sebetulnya kita bayar untuk kedua pabrik 1A dan 1B ini sudah sekitar 6,3 sampai 6,6. Tapi apapun ini patut kita syukuri. Kalau ini bisa $6, alhamdulillah ini bisa membawa sedikit perbaikan bagi atau peningkatan daya saing bagi produk-produk kita. Semoga penurunan yang diamanatkan di dalam peraturan presiden ini, penurunan harga gas ini bisa dapat segera direalisasikan. Karyawan-karyawati yang saya banggakan, untuk pengembangan lebih lanjut daripada perusahaan kita ini, salah satu yang insya Allah akan kita hadapi adalah Kujang 1C. Walaupun mungkin sementara ini tempatnya masih di Jawa Timur. Saat ini negosiasi gas masih berlangsung, alokasi gasnya sudah dapat, tetapi negosiasinya masih berlangsung. Dan dengan adanya Perpres nomor 40 yang saya sebutkan tadi, diharapkan proyek ini menjadi bisa lebih jelas kejelasannya dan lebih kompetitif untuk bisa dibangun. Kemudian untuk pabrik kita 1B, walaupun ini sudah pabrik yang paling efisien saat ini yang kita miliki, tetapi pabrik ini juga tidak bisa kita pertahankan seperti ini lagi. Kita harus turunkan lagi konsumsi gasnya. Kita sedang melakukan dan berusaha melakukan retrofit Kujang 1B agar sebagian fuel gas di pabrik amonia, khususnya di reformer dan tentunya di utilities, bisa dialihkan ke gasifikasi batubara. Tentu ini masih kita jajaki, dan ini memerlukan perubahan dan budaya khususnya bagi teman-teman di operasi atau produksi dan di teman-teman di pemeliharaan. Dalam bidang riset, PKC juga sedang melakukan berbagai kajian. Kita tidak mungkin lagi mempertahankan diri kita hanya pada produk standar yang kita miliki saat ini. Kita harus berkembang ke produk-produk yang lebih customize, yang lebih dibutuhkan oleh petani. Salah satunya adalah NPK berbasis nitrat. Usaha-usaha ini tentu harus terus digalakkan bersama juga dengan pengembangan produk-produk riset di bidang pertanian. Kita baru memproduksi beras atau benih beras parigu, kelihatannya masih kecil, tetapi kelihatannya karena kita tinggal dan berada di kawasan atau di area pangan, maka tentu produksi benih beras kita juga akan memiliki prospek, termasuk pupuk organik dan pupuk hayati yang kita bikin akan berbeda sekali dengan petroorganik yang selama ini kita bikin. Rekan-rekan karyawan yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita akan melepas 34 orang karyawan yang telah menyelesaikan masa tugasnya, terhitung dari bulan Juni, masa tugas dari bulan Juni tahun lalu hingga hari ini. Atas karya nyata dan masa bakti yang telah diberikan, untuk itu kami terima kasih kepada karyawan yang telah memasuki masa purna bakti. Setelah upacara nanti kita juga akan menyaksikan penyerahan piagam penghargaan masa kerja karyawan sewindu, triwindu, dan caturwindu kepada 53 karyawan PT Pupuk Kujang. Selain itu, di tahun ini kami memberikan penghargaan kepada penghargaan karyawan sehat kepada 9 orang karyawan dan karyawati. Untuk itu saya atas nama jajaran direksi beserta manajemen mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan tersebut. Penghargaan yang kami berikan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan. Jangan dilihat nilainya. Semoga apresiasi ini menjadi penyemangat dalam meningkatkan kinerja dan prestasi rekan-rekan karyawan semua. Akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk memaknai aktivitas kita di Pupuk Kujang
lebih daripada sekedar mencari nafkah atau bekerja rutin. Marilah kita perbaharui semangat kita untuk dapat mengelola Pupuk Kujang menjadi lebih baik dan harus bertahan hidup. Direksi insya Allah akan selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan segala batasannya. Tidak ada direksi yang tidak ingin kita semua lebih sejahtera. Semuanya keinginannya sama. Tolong keinginan kita semua ini mendapatkan support. Tolong rekan-rekan karyawan bisa mensupport ini semua agar kita bisa melanjutkan usaha kita dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Demikian sambutan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun dan selamat berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, tuntunan dan lindungannya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Segala-galanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu walakul mulku walakul syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanyalah milik-Mu. Sembah dan sujud kami hanyalah kami persembahkan untuk-Mu semata. Allahumma ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan-Mu, di pagi ini Engkau telah terbitkan kembali matahari dengan sinarnya yang sempurna, agar kami dapat mensyukuri segala karunia dan nikmat-Mu yang tak kunjung putus. Yang dengannya kami dapat menghitung hari, yang kemudian berubah menjadi bilangan tahun. Di setiap penghujung hitungan, usia kami pun bertambah, dan kami pun tidak pernah tahu sampai kapankah gerangan waktu dan kesempatan tersebut masih tersisa. Ya Allah, Engkau telah hantarkan kami dengan selamat kepada usia perusahaan yang ke-41 tahun. Yang mana untuk itulah pada pagi hari ini, kami segenap keluarga besar PT Pupuk Kujang berkumpul di tempat upacara ini dalam rangka memanjatkan doa serta mempersembahkan puji dan rasa syukur kami yang sedalam-dalamnya kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Mu. Ya Rabbana ya Tuhanku, 41 tahun sudah kami berkiprah memanfaatkan karunia fitriyah-Mu untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara kami. Berbagai tantangan, cobaan dan ujian telah berhasil kami lalui dengan ilmu dan bimbingan-Mu, sehingga berbagai penghormatan dan penghargaan pun dapat kami raih atas izin dan ridho-Mu. Oleh karenanya ya Allah, tinggikan derajat kami di sisi-Mu. Lindungi serta selamatkan kami, keluarga kami, generasi penerus kami, masyarakat kami, para pemimpin kami, para pemimpin bangsa dan negara kami, dan selamatkan pula PT Pupuk Kujang dari segala macam bentuk bahaya dan fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pimpinan upacara. Upacara telah dilaksanakan.
Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai, peserta diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak! Khususnya teman-teman yang di pabrik yang saya masih sampai hari ini jarang ke pabrik. Jadi saya ditugaskan di sini sejak 13 Januari. Kita 5 direksi sebetulnya tadinya, yaitu Pak Mariono teman-teman sudah tahu. Yang berikutnya adalah Pak Hanggara atau Pak Ipong, kemudian Pak Indra, dan Pak Seger. Tapi Pak Seger sejak kurang lebih 3 minggu, kira-kira 18 Mei dipindahkan ke PT PN3. Kemudian kita dapat pengganti seorang ibu yang jauh lebih muda dari ibu direksi sebelumnya, namanya Rita Widayati. Kalau melihat dari jauh, saya yakin teman-teman tidak tahu mukanya seperti apa kalau nggak mendekat. Jadi ya orangnya, sosoknya seperti ini, kurus, langsing, tinggi. Ya kalau mau lihat mukanya silakan maju ke depan nanti. Jadi silakan Ibu Rita memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama, rekan-rekan direksi, para GM, Kepala SPE, Corporate Secretary, tamu undangan, Ibu Pariska. Terima kasih Pak Dirut, kesempatan yang sungguh luar biasa. Pada hari ini saya diperkenalkan langsung secara terbuka dalam momentum yang sangat indah, yaitu ulang tahun PT Kujang ke-41. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran saya pada kondisi hari ini yang cukup menantang bisa memberikan energi yang positif bagi PT Pupuk Kujang. Seperti halnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut melalui sambutannya, sekali lagi saya ingin menekankan juga kepada rekan-rekan, karyawan, karyawati dan seluruh insan PT Pupuk Kujang bahwa memang hari ini kondisi kita sedang tertekan. Khususnya nanti terkait dengan tugas saya di bidang keuangan, tentunya ini juga akan memberikan tantangan yang berbeda. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa kita sangat tergantung dari pinjaman pihak ketiga. Oleh karenanya kami memerlukan tadi dukungan dari teman-teman untuk kita sama-sama melakukan perubahan. Sebagai pengantar, sebelumnya saya pernah ditugaskan di 2 BUMN sebagai Direktur Keuangan. Sebelumnya di Pindad, kemudian pernah juga di Perum yang menangani navigasi penerbangan Indonesia. Jadi Pupuk Kujang ini adalah BUMN ketiga, saya ditempatkan sebagai Direktur Keuangan. Dan pengalaman saya sebelumnya lebih banyak menangani restrukturisasi, revitalisasi di BUMN-BUMN yang memerlukan penanganan khusus. Mudah-mudahan pengalaman dan kompetensi yang saya miliki bisa memberikan sumbangsih. Namun demikian, tetap kuncinya adalah pada teman-teman semuanya. Saya sangat beroptimis apapun tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut, bahwa tantangan ini insya Allah akan bisa kita lewati. Kuncinya adalah ada di kita sendiri. Dari pengalaman restrukturisasi yang saya tangani, ada 3 kunci keberhasilan dari sebuah restrukturisasi. Yang pertama adalah perubahan yang terpimpin. Kita sudah memiliki jajaran direksi yang sangat concern bahwa kita akan melakukan perubahan. Namun kalau tidak ada kontribusi dari teman-teman masing-masing secara personil untuk melakukan perubahan dari pola pikir, pola kerja, itu tidak akan tercapai. Yang kedua adalah konsep perubahan yang menyeluruh. Artinya restrukturisasi yang kita lakukan harus terkonsep secara baik. Apa yang terjadi pada kita saat ini, posisi kita di mana, apa yang akan kita lakukan untuk
itu bisa kita capai. Yang ketiga adalah kontribusi dari masing-masing pihak. Itu sangat menjadi kunci. Saya mohon teman-teman bisa menyampaikan kepada keluarga masing-masing bahwa memang kita dalam kondisi sulit. Mohon keluarga juga bisa mendoakan setiap kita selesai sholat subuh. Kita bisa berdoa, ya Allah hari ini apa yang bisa kita lakukan masing-masing untuk kita bisa survive. Karena ini memang bisa saya katakan kondisi kita sedang kritis. Jadi mohon untuk kita juga bersikap bahwa kita sedang krisis. Lakukan penghematan yang bisa kita lakukan dari rumah kita. Dari rumah kita sendiri. Itu akan sangat membantu di bidang keuangan terutama, karena memang hari ini kita sangat menantang. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Tetap semangat. Setiap hari kita harus bisa melakukan inovasi. Dan satu lagi, kita sangat terbuka terhadap ide-ide dari teman-teman, terutama untuk bagaimana kita melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan. Inovasi dan terutama keterlibatan langsung di dalam hal tersebut juga kita sangat tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tambahkan juga. Jadi teman-teman, saya tidak ingin budaya di kita budaya feodal. Teman-teman mau ketemu saya, teman-teman mau ketemu 4 direksi lainnya, silahkan, kapan saja. Pintu kantor saya kebetulan tidak tertutup, karena saya tidak suka dikurung di lingkungan yang pengap. Jadi pintu terbuka, teman-teman kapan saja mau ke kantor. Kalau dirasa perlu di rumah, silahkan datang ke kita semua. Jadi tidak ada batas di antara kita, tapi tolong sampaikan dengan sopan. Karena bagaimanapun kita orang timur. Tapi teman-teman punya persoalan dan ide apapun, jangan takut. Jangan takut melangkahi atasan. Kalau memang dirasa atasannya tidak bisa respon dengan cepat, sampaikan ke kita. Kasih tahu atasannya, Pak, saya mau lapor ke Pak Anto. Silahkan. Anda tidak usah takut, jadi pintu kita terbuka. Saya tidak ingin ada batas di antara kita. Sampaikan, karena budaya feodal adalah budaya yang tidak efisien. Kita ingin semuanya berjalan dengan efisien, komunikasi harus lancar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.